Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun yang melangkah ke dalam ruangan. Dia melihat air mata Xuan Yuanru berdesir. Dia berjalan di samping Xuan Yuanru dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Rower, maafkan aku." Setelah berbicara, Tanyun tiba-tiba memeluk Xuan Yuanru di tangannya. Air mata sedih Xuan Yuanru menetes di wajahnya. Dia mendorong Tanyun, "Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya." Tanyun berkata dengan keras, "Biarkan aku pergi." Suara Xuan Yuanru berhenti tiba-tiba, tetapi Tanyun yang menundukkan kepalanya dengan dominan dan mencium bibir merah Xuan Yuanru. Mata Xuan Yuanru melebar dengan air mata. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Tanyun, tetapi dia menemukan bahwa pelukan Tanyun menjadi semakin erat. Pada saat ini, hati Xuan Yuanru sangat rumit, mulai dari kemarahan hingga rasa manis yang intens. "Aku tidak akan mengganggumu lagi," Mu Wangqing berkata, lalu melangkah keluar dari kamar. Dan saat dia dengan lembut menutup pintu, dia mengirim transmisi suara pada Tanyun. "Meskipun saudari Xuan Yuan membencimu, aku bisa melihatnya. Dia juga mencintaimu." Setelah transmisi suara, Mu Wangqing berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Tanyun memegang kepala Xuan Yuanru dengan kedua tangannya, mencium Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang dan mendominasi, lalu membiarkan tinju harum Xuan Yuanru terus memukul dadanya. Xuan Yuanru menangis sambil memukuli Tanyun. Setelah bibir Tanyun meninggalkan bibir merah Xuan Yuanru, dia memegang wajah Xuan Yuanru dan berkata dengan tulus, "Rower, aku sangat merindukanmu." Mendengar itu, Xuan Yuanru berhenti memukuli Tanyun dan air mata keluhan menggenang di matanya. Tanyun menundukkan kepalanya dan mencium air mata di wajah Xuan Yuanru. "Aku berutang padamu di masa lalu, tetapi dalam kehidupan ini, aku akan lebih menyakitimu." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia dengan lembut menundukkan kepalanya dan mencium lagi mulut Xuan Yuanru. Kali ini, Xuan Yuanru tidak memukuli Tanyun. Dia perlahan menutup matanya yang berlinang air mata. Bulu matanya yang panjang terus berdetak, memberitahulah hatinya yang sangat gelisah. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanru mendorong Tanyun menjauh dan kembali ke ekspresi dinginnya. "Pergi, aku tidak ingin melihatmu sampai aku menemukan ayahku." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Baiklah, jaga dirimu. Kamu juga," kata Xuan Yuanru dengan dingin. Xuan Yuanru melihat Tanyun berbalik, matanya penuh keengganan. Ketika Tanyun mendorong pintu dan pergi, bibir merah Xuan Yuanru terbuka ringan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Di bawah sinar bulan yang dingin, Tanyun berdiri di luar aula VIP tempat Xuan Yuanru tinggal dan menolak untuk pergi untuk waktu yang lama. Di depan jendela di lantai 2, Xuan Yuanru menatap Tanyun. Air mata mengaburkan pandangannya. Tidak sampai 2 jam kemudian, ketika Raja Dewa Mufeng muncul di samping Tanyun, Xuan Yuanru menarik pandangannya. "Yuner, mengapa kamu berdiri di luar? Apakah Rower belum memaafkanmu?" Raja Dewa Mufeng memandang Tanyun dengan ramah. "Ya, itu benar." Tanyun tersenyum sangat mengada-ngada. Raja Dewa Mufeng berkata dengan ramah, "Yuner, ketika kamu terluka dalam permainan ulang tahun, sakit hati dan tangisan Rower sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, tetapi aku sangat percaya bahwa suatu hari nanti kalian akan dipersatukan kembali cepat atau lambat." Tanyun mengangguk ringan. Kemudian Tanyun membungkuk dan berkata, "Rower akan pergi besok. Tolong jaga dia lebih banyak di masa depan." "Jangan khawatir tentang hal itu," Raja Dewa Mufeng berkata. "Dalam pasukan keluargamu, tidak ada yang berani menggertak Rower. Aku berjanji padamu." Setelah itu, Tanyun kembali ke aula VIP, mengobrol sebentar dengan Raja Dewa Baicheng, lalu naik ke lantai 2, berbaring di sofa, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama.
Suamiku, jangan sedih. Suara menghibur Sen Subing terdengar di benak Tanyun. Aku yakin kesalahpahaman antara kamu dan Rower akan terselesaikan. Ya, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, hanya saja alam Dewa Hongmeng begitu luas, dan setelah bertahun-tahun di mana ayah Rower berada, sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Jika tidak, bahkan jika aku menemukannya, aku akan dihabisi olehnya. Sen Subing berkata melalui transmisi suara. Apa rencanamu selanjutnya? Tanyun merenung sejenak dan berkata, aku telah menemukan batu dewa pembentukan kembali jiwa. Aku perlu berkultivasi untuk meningkatkan ranah dengan pesat. Kemudian akan menemukan cara untuk menemukan klan peri dan membangkitkan Yushu. Setelah menghidupkan kembali Yushu, aku ingin pergi ke alam abadi Hongmeng ke-8, pergi ke Soul Devouring Abyss untuk membawa Yuyan pergi dan membantunya bangkit secepat mungkin. Yuyan di mulut Tanyun adalah dewa abadi dan juga istri Tanyun di kehidupan sebelum dia menjadi Hongmeng Supreme. Setelah mengambil keputusan, Tanyun dan Sen Subing mengobrol sebentar sebelum tertidur. Ketika matahari terbit, para Raja Dewa membawa prajurit mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Xia Tianzun. Setelah mengirim para tamu keluar dari istana Dewa Hongmeng, Ling Xia Tianzun berkata, 100 benteng di luar wilayah adalah pintu gerbang ke alam Dewa Hongmeng. Kalian harus bekerja sama untuk melindungi benteng dan melawan invasi iblis wilayah luar. Ratusan Raja Dewa berkata serempak, bawahan patuh. Pada saat ini, Li Ximin melangkah keluar dari mansion, menatap Tanyun dan berkata, Jingyun, ibuku baru saja menyempurnakan pagoda Tianzun tingkat tinggi. 1 hari di luar sama dengan 500 tahun di dalam. Kamu sebaiknya tinggal dan berlatih denganku. Ngomong-ngomong, kita akan memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak. Begitu kata-kata ini keluar, Tanyun langsung tergerak. 1 hari di dunia luar, 500 tahun di dalamnya, sangat menarik perhatian Tanyun. Melihat detak jantung Tanyun, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, Jingyun, mengapa kamu tidak tinggal dan berlatih selama beberapa hari dan kembali ke kota militer King Tian setelah ranahmu naik? Murid patuh. Setelah Tanyun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Raja Dewa Baicheng. Raja Dewa Baicheng melihat apa yang dipikirkan Tanyun, lalu dia berkata, Yuner, aku tahu kamu masih memikirkan pertempuran antara kamu dan Jenderal Muda Guanyong. Ketika kamu berkultivasi di alam dewa elit, aku benar-benar menyelidikinya dengan jelas. Orang yang benar-benar ingin menghabisimu adalah cucuku Bairi. Dengan kekuatanmu saat ini, mudah untuk menghabisi Guanyong. Dan alasan mengapa Guanyong ingin menghabisimu juga dipaksa oleh Bairi. Guanyong pernah menghabisi musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat banyak prestasi di militer. Beri wajah orang tua ini, lepaskan saja nyawanya. Ketika kamu kembali ke kota King Tian setelah berkultivasi, aku secara alami akan membiarkan dia dan Bairi menjelaskan kepadamu. Ada beberapa putraku yang ingin menghabisimu, dan aku akan meminta mereka untuk menjelaskannya kepadamu secara langsung. Selain itu, Bai Song juga memberitahuku bahwa ketika kamu berada di alam elit, kamu hampir dihabisi oleh Jenderal Muda Liang Li. Dia melanggar hukum karena dia adalah satu-satunya cucu dari Komandan Liang Yuan. Aku akan meminta Liang Li untuk menjelaskan ini kepadamu ketika kamu kembali ke kota militer King Tian. Mendengar itu, Tanyun mengangguk dan berkata, baiklah, karena komandan besar sudah berbicara mewakili Guanyong, Junior akan menyelamatkan nyawanya. Juga, apakah itu Bairi atau Jenderal Besar Baiyun? Mereka adalah keturunanmu. Generasi muda tidak peduli dengan mereka. Tapi Liang Li, aku tidak akan pernah memaafkannya dengan enteng. Baiklah, semuanya terserah padamu, kata Raja Dewa Baicheng. Tanyun berkata lagi melalui transmisi suara, tolong bawa istriku dan yang lainnya kembali ke kota militer King Tian dulu. Setelah itu, Tanyun mengucapkan selamat tinggal kepada Sen Subing dan yang lainnya di Pagoda Bintang 9. Alasan mengapa Tanyun tidak menjaga mereka di sisinya adalah karena dia tidak bisa membawa mereka ke Pagoda Tianzun untuk berkultivasi. Sen Subing dan yang lainnya menginstruksikan Tanyun untuk berlatih dengan tenang.
Tanyun membuat pagoda di telinganya berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus telinga Raja Dewa Baicheng. Raja Dewa Baicheng berkata, "Jangan khawatir, Yuner. Ketika aku kembali ke kota King Tian, aku akan mengeluarkan pagoda bintang 12 dan membiarkan istrimu dan yang lainnya memasuki latihan." Setelah mendengarkan, Tanyun berterima kasih. Tanyun percaya bahwa sekarang San Subing dan yang lainnya memiliki cukup mata air surgawi. Kecepatan kultivasi akan meningkat 100 kali lipat. Setelah itu, Tanyun menyaksikan Raja Dewa Baicheng, Raja Dewa Mufeng, Xuan Yuanru, dan Mu Wangqing pergi. Tanyun melihat ke belakang dan membungkuk dalam-dalam pada Lingxia Tianzun. Dengan ekspresi meminta maaf, dia berkata, "Guru, tadi malam murid ini membuat Si Yin tidak senang. Itu salah murid." Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, "Itu urusan anak muda. Guru tidak ikut bercampur. Juga masalah emosional. Tidak ada yang benar atau salah. Guru hanya berharap di masa depan kamu bisa bergaul dengan Si Yin." Tanyun mengangguk berat, memutar tangan kanannya. Selip batu giok muncul di tangannya. Menyeret selip batu giok dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Lingxia Tianzun. "Guru, ini adalah teknik latihan formasi pedang kuno. Murid berpikir bahwa formasi pedang ini lebih cocok untuk Si Yin. Jika dia berkultivasi, dia pasti akan menjadi lebih kuat dalam tantangan lompatan. Tolong berikan padanya." Lingxia Tianzun menyimpan latihan dan tersenyum puas. "Jingyun, kamu punya hati. Jangan khawatir, guru akan menyerahkannya padanya." "Baiklah, kamu mengikuti Simin ke pagoda Tianzun untuk berlatih. Guru ingin mengirim pergi Si Yuan Supreme." "Baik, Guru," Tanyun menjawab. Mengikuti Li Simin dalam perjalanan ke pagoda Tianzun, dia bertemu dengan Si Yuan Supreme, Sui Ying Tianzun, dan Yun He Sansen yang sedang menuju gerbang mansion. Setelah Tanyun dan Li Simin memberi hormat kepada ketiganya, ketiganya mengangguk dan pergi. Melihat punggung Sui Ying Tianzun, hidung Tanyun sedikit masam, tinjunya mengepal erat, dan dia diam-diam berkata, "Putriku, ketika ayah menjadi lebih kuat, aku akan mengenalimu." Setelah mengambil keputusan, Tanyun mengikuti Li Simin, melewati pavilion, dan segera sampai di pagoda dengan ketinggian 1000 kaki. "Jingyun, ini dia." Li Simin memperkenalkan. Pagoda ini adalah pagoda Tianzun. Ini dibagi menjadi 36 lantai, dan setiap lantai dapat menampung 36 orang untuk berlatih. "Apakah kamu memilih lantai yang terpisah atau kita bersama?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Aku terbiasa berkultivasi sendirian. Aku tidak terbiasa ketika ada orang lain di sekitar. Lebih baik aku sendiri." Li Simin berkata, "Kamu adalah tamu dan murid ibuku yang sangat penting. Jadi biarkan kamu memilih terlebih dahulu. Katakan padaku, lantai mana yang kamu tuju? Kalau begitu, aku akan pergi ke lantai 9, kata Tanyun. "Baiklah, ayo masuk." Setelah Li Simin membawa Tanyun ke pagoda Tianzun, dia sampai di lantai 8, sedangkan Tanyun masuk ke lantai 9. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, gerbang pagoda lantai 9 ditutup. Setelah mengamati ruang yang luas itu, Tanyun memutuskan sesuai dengan pola memutar di dinding bahwa dalam berkultivasi, tidak ada orang di luar yang akan mengintipnya. Setelah tertawa puas, Tanyun duduk di lantai dan mengeluarkan satu demi satu mata air surgawi. Pada saat yang sama, di luar kota Dewa Hongmeng, Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Ma Bungsang, Gongsun Zhuangli, dan San Peng berdiri saling berhadapan. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, "Identitas Jingyun sekarang berbeda dari sebelumnya. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Setelah dia pergi ke medan perang di masa depan, selama pasukan keluarga Bai bekerja sama dengan kita untuk melawan musuh, maka ambil kesempatan untuk menghabisinya." Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Raja Dewa Tertinggi. 9 bulan kemudian, Raja Dewa Baicheng kembali ke kota militer King Tian dan segera memanggil 30 miliar pasukan keluarga Bai serta 3 komandan. Dia memberitahu Tanyun menjadi pemenang pada upacara ulang tahun, lalu mengalahkan putra dan putri Tuan Tianzun serta menjadi murid terdaftar Lingxia Tianzun. Mendengar ini, pasukan keluarga Bai sangat bersemangat, terutama saudara laki-laki Tanyun yang baik, yaitu Bai Shu. Sebaliknya, Guanyong ketakutan dan pingsan di tempat. 5 saudara dari Jenderal Besar Bai Feng juga gemetar ketakutan setelah mendengar ini.
Waktu berlalu seperti anak panah. 200 tahun telah berlalu. Di istana Dewa Hongmeng, di pagoda Tianjun, Tanyun duduk bersila telah menghabiskan 36,63 juta tahun yang sangat lama di pagoda. Selama periode ini, Tanyun butuh 3 juta tahun untuk menjadi dewa surgawi tingkat 4. Butuh 3,3 juta tahun untuk mendapatkan embrio dewa surgawi tingkat kelima. Butuh 3,8 juta tahun untuk melangkah ke dewa surgawi tingkat 6. Butuh 4,5 juta tahun untuk melangkah ke dewa surgawi tingkat 7. Butuh 5,3 juta tahun untuk dipromosikan menjadi dewa surgawi tingkat 8. Butuh 6,1 juta tahun untuk melangkah ke dewa surgawi tingkat 9. Butuh 2 juta tahun lagi untuk berhasil membuat tubuh tirani Hongmeng mencapai puncak tingkat ke-21, memiliki kekuatan yang kuat untuk mengobrak-abrik artefak tinggi tingkat kelima dengan tangan kosong. Pada akhirnya, butuh 8,63 juta tahun untuk menyentuh ranah dewa semi suci. Tiba-tiba, Tanyun yang duduk bersila membuka matanya, mengungkapkan arti dominasi. Dia tersenyum menawan. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku akhirnya menyentuh penghalang semi suci. Tanyun tiba-tiba bangkit, membuka pintu pagoda lantai 9 dan melangkah keluar. Dia meninggalkan pagoda setelah beberapa saat. Dia ingin meninggalkan istana Dewa Hongmeng dan menemukan tempat di mana tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari malapetaka surgawi. Aku telah melihat Tuan Muda Jing. Tanyun berjalan. Para pelayan dan penjaga dimension memberi hormat kepada Tanyun satu demi satu. Dengan cara ini, Tanyun datang keluar aula Tianjun tanpa hambatan. Dia membungkuk dan berkata, "Guru, murid memiliki sesuatu." "Masuklah." Suara Ling Xia Tianjun datang dari aula. Tanyun melangkah masuk dan menemukan bahwa Li Ximin dan Li Xiyin juga ada di aula. Sekarang Li Xiyin dan Li Ximin adalah semi suci tingkat 2. Yuner, tidak buruk. Hanya 200 tahun waktu di dunia luar. Kamu telah dipromosikan menjadi dewa surgawi tingkat 9, kata Ling Xia Tianjun sambil memuji. Berkat pagoda Tianjun, jika tidak, murid ini tidak akan tahu kapan dipromosikan menjadi dewa surgawi tingkat 9. Guru, murid ini telah menyentuh penghalang semi suci. Murid akan meninggalkan kota Dewa Hongmeng untuk sementara dan kembali berkultivasi setelah berhasil melewati malapetaka surgawi. Ternyata kamu tidak hanya melangkah ke dewa surgawi tingkat 9, tetapi kamu juga menyentuh penghalang semi suci. Ling Xia Tianjun menatap Tanyun. Ada pandangan yang luar biasa di matanya. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Seru nggak? Aduh, Mimin gimana ya? Seneng banget lah kalau ranah Tanyun tuh naik pesat guys. Biasanya kan lama ya, baru naik dikit udah tarung sama musuh yang lebih kuat. Baru naik dikit tarung lagi sama yang kuat. Sekarang ya, langsung semi suci tuh. Gimana? Ya seneng kan? Iyalah. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.